Assalamualaikum, selamat siang. Saya Alexander Leonardo Joro beserta ketiga teman saya. Kami berasal dari program studi PSP kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja tugas makalah kelompok kami yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Dengan waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Memiliki berapa poin? Poin pertama, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Poin kedua, Pancasila dalam arus sejarah perjalanan bangsa Indonesia bukan suatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Poin ketiga, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Poin keempat, mahasiswa sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan agar tidak mudah terpengaruh oleh paham asing yang negatif. B. Rumusan masalah. Memiliki berapa poin? Poin pertama, bagaimana konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dalam periode pengusulan Pancasila. Poin kedua, apa alasan yang diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Poin ketiga, apa saja sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Poin keempat, bagaimana membangun argumen tentang dinamika tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. C. Tujuan. Memiliki berapa poin? Poin pertama, untuk mengetahui konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dalam periode pengusulan Pancasila. Poin kedua, agar memahami kenapa diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Poin ketiga, mengetahui sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Poin keempat, agar memahami cara membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Bab 2 pembahasan. A. Sejarah perumusan Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin, perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yang mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya lima, sila artinya batu sendi, alas atau dasar. Sedangkan menurut huruf Dewanagari, sila yang artinya pengaturan tingkah laku yang penting, baik atau senoh. Dari kata sila ini di dalam bahasa Indonesia menjadi susila, artinya tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai leluhur yang berada, tubuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena itu, keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat penduduknya, yaitu masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah diimplementasikan dan mereka pada jiwa bangsa Indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai religius. B. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dalam periode pengusulan Pancasila.
Sidang BPUPKI menampilkan beberapa tokoh pembicara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Bagus Handikusumo, Mr. Suepomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangan masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau pemberi kemanusiaan, C. Mufakat atau demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, E. Keutuhan yang berkebudayaan. C. Menanya alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Memiliki 5 poin. Poin pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahan, dan kegunaannya. Poin keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa yang lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Poin kelima, Pancasila sebagai perjanjian leluhur, nilai-nilai sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri Indonesia. D. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Memiliki 3 nilai. Nilai pertama, sumber historis Pancasila nilai. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila nilai. Yang ketiga, sumber politis Pancasila nilai. Ya, E. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Memiliki 2 poin. Poin pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Poin kedua, argumen tentang terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Kesimpulan kedua. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Pancasila dianggap sebagai nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila dapat dilaksanakan secara terpisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungan dengan judul makalah ini. Saya banyak berharap para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurna makalah ini dan penulisan makalah di kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi saya pada khususnya juga para pembaca pada umumnya. Contoh kasus Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang menjadi persoalan, tidak semua tokoh golongan menyepakati pendapat Soekarno sebagaimana diungkapkan Didi Latif tuliskan dalam karyanya Negara
Purna. Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945 itu tidak menjadikan pemikiran mengenai Trisila dan Ekasila sebagai sebuah keseharusan, melainkan itu hanya sebuah alternatif semata apabila ada pihak yang mungkin tidak setuju dengan 5 sila tersebut. Sekian dan terima kasih.